Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun di rumah. Apa kabarnya hari ini? Minggu pertama apa minggu awal atau minggu akhir? Minggu akhir sama dengan semangatnya minggu awal, amin. Karena kita mau beribadah, kita mau bertemu dalam hadirat Tuhan. Berkumpul bersama dalam hadirat Tuhan, amin. Yuk sekali lagi saya sapa, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun di rumah? Haleluya. Pastinya luar biasa karena Tuhan yang besar yang selalu menyertai kita, amin. Amin. Yuk kita mulai ibadah. Saya undang untuk pembukaan ibadah pada Bapak Nugroho, saya persilakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, di pagi hari yang indah yang Kau siapkan bagi kami bersama sidang jemaat-Mu di tempat ini datang menghampiri tata kasih-Mu ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur atas anugerah-Mu kepada kami hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan ibadah di pagi hari ini ya Bapa. Bersama-sama Engkau, biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan juga setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau urapi mereka ya Bapa. Dengan kuat kasih-Mu Tuhan, memimpin mereka dalam perjalanan ibadah ini. Setiap talenta mereka, Tuhan berilah mereka tambahkan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah setiap firman yang perkataannya boleh memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pada hambanya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu teman-teman semua. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita ada di tempat ini di akhir bulan 8 tahun 2022 ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik kesulitan, baik sukacita, menjadi pengalaman hidup kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang satu yang kami mau sadari Tuhan, saat ini kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu teman-teman semua, kita angkat satu pujian ini. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau hiasi kehidupan kami Tuhan dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Karena kami ada saat ini semua karena Kau Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu teman-teman semua. Lebih menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Oh, sama-sama katakan, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku
hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami sadari Tuhan, Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Karena kami ada saat ini bukan dengan kuat gagah kami Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu, semua karena berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi aku ada saat, aku ada semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami telah masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami masuk dalam sukacita daripada-Mu Tuhan bersama Roh Kudus. Kami sukacita, sama-sama katakan amin. Semua siap bersukacita Bapak Ibu teman-teman semua? Siap serukan namanya? Amin. Yes. Haleluya. Yuk kita mau angkat satu pujian. Serukan nama Dia. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Rohnya segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Dia, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal Bapak Ibu, lebih semangat lagi.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas, sekali lagi serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, sekali lagi Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku berkuasa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Yesus di atas segalanya. Dialah nama segala nama, di atas segalanya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu teman-teman semua. Karena waktunya terus berjalan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita hanya sekali Bapak Ibu teman-teman semua. Ada yang masih belum dapat amplop. Mungkin kalau ada yang masih belum dapat amplop, mohon Aser bantu bagikan. Yuk, sudah semua ya. Saya undang untuk doa persembahan pada Bapak Okcuan. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Amin. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini berkat kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Sungguh besar anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Engkaulah sumber perlindungan dan pengharapan bagi kami Tuhan. Bapa, sebentar kami memberikan yang terbaik Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi Bapa. Agar di minggu-minggu berikutnya akan selalu memberikan terbaik bagi kami dan selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuserahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih yang banyak. Yuk, sambil kantong persembahan berjalan, mari Bapak Ibu teman-teman semua kita angkat satu pujian. Aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya, aku diberkati. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Yuk, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu teman-teman semua. Yuk, mari kita membuka hati kita lebih luas lagi. Kita mau menerima firman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita angkat satu pujian ini. Kaulah bukti kebesaran-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Ku serahkan hidup, ku serahkan hidup. Murnikan dengan Roh-Mu, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, seluruh hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Saya persilakan waktu dan tempat pada hamba-Nya bukan firman. Di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapatkan mota kehidupan. Melayani, mari angkat tangan kita semua katakan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan
akan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita semua sembah Dia. Oh haleluya. Janji-Mu kan tetap dalam hidup kami. Mari kita semua sembah Dia Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Hanya Engkaulah Allah yang layak selalu kami sembah. Biarlah pada hari ini Tuhan kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Kami datang ke tempat ini Tuhan, kami tidak mau berkekurangan Tuhan. Kami datang ke tempat ini karena kami mengerti bagaimana setiap rencana-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, bukan karena kami menginginkan sesuatu, tapi karena kami tahu Engkau layak mendapatkan semuanya itu Tuhan. Amen. Bapak ampuni kami semua pada hari ini, bahkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan. Biarkan Kau memakai bibir mulut hamba-Mu yang penuh dosa ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi berkat yang berkelimpahan bagi jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu lewat firman Tuhan. Sama-sama yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar sangat spesial ya. Biasanya 12 ciri-ciri, tapi saya ambil karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Ya, tahun 1945 tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Katakan kanan kiri, kamu udah merdeka atau belum? Kamu udah merdeka atau belum? Ya. Tema tahun ini Pak Presiden kita menetapkan adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sama-sama katakan, saya mau pulih lebih cepat. Saya mau pulih lebih cepat. Agar saya bangkit, lebih kuat. Lebih kuat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita baca dulu Yesaya 61 ayat 7 sampai 8 next. Saya sudah siapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Yang di depan juga kelihatan? Yang gak kelihatan silakan buka Alkitabnya. Tapi kalau gak ada, simak baik-baik. Oke, kita baca dengan bersamaan dari ayat 7 sampai ke 8. 1, 2, 3. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat palu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ayat 8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberimu upah yang tepat
dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Amin. Katakan amin. Amin. Oke, next. Dari ayat Yesaya 61 ini adalah nubuat Allah yang dinyatakan kepada Nabi Yesaya. Ya, ketika apa? Ketika bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babel, oleh kerajaan Babel berapa lama? 150 tahun. Ini nubuat Tuhan ketika apa? Ketika bangsa tersebut meronta-ronta. Ketika bangsa tersebut tersiksa di bawah pimpinan Babel. Nah, di dalam bahasa Ibrani arti kuat adalah alona. Sama-sama katakan alona. Alona. Yang berarti yang pertama adalah dia mandiri. Orang-orang yang kuat pasti dia mandiri. Mandi sendiri ya. Orang yang kuat pasti dia bisa berjalan sendiri. Dan orang yang kuat berarti teguh. Orang yang kuat tidak pernah lemah ya. Karena kalau orang kuat tidak akan bisa lemah dan dia selalu teguh. Dan orang yang kuat pasti bertahan. Ada badai, ada cobaan, ada masalah yang menghampiri hidupnya. Orang kuat, orang yang mempunyai kekuatan lebih, dia akan bertahan. Lalu apa? Berjuang. Orang-orang kuat tidak akan pernah berkata, aduh karena saya kuat saya malas berjuang. Gak pernah. Orang-orang yang kuat ketika dihantam begitu banyak badai. Ketika petinju ya. Chris John, ya kenal Chris John semuanya? Ya pasti kenal karena itu era 2000 juga ada, era 99 juga ada. Itu Chris John ketika dia masih kuat, dia akan apa? Dia akan berperang. Dia akan bertahan sebagaimana caranya. Dan dia akan apa? Berjuang. Sampai dinyatakan KO. Sampai nafas hidup kita berjuang. Ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Di Yesaya 61 ini dikatakan kita adalah orang-orang yang kuat. Ketika kita punya kekuatan yang lebih. Ketika kita telah pulih lebih cepat. Maka kita akan bangkit lebih kuat. Amin. Oke, next. Ya, kita belajar dari kisah Yusuf. Ya, banyak contoh, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang setia sampai akhir hidupnya. Tapi saya mau ambil satu contoh yaitu kisah Yusuf. Bapak Ibu tahu Yusuf? Tahu Yusuf? Tahu. Anak siapa? Anak Yakub. Ya, dia adalah anak terakhir saat itu. Dan dia punya kegagalan. Yang pertama apa? Dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Lalu apa? Dia dijual oleh saudaranya. Lalu apa? Ketika dijual kepada bangsa Mesir, dia difitnah. Dia difitnah lalu apa? Di penjara. Banyak kegagalan yang Yusuf alami. Karena apa? Karena rencana Tuhan. Kenapa saudara-saudaranya memusuhi? Karena apa? Yang pertama, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa berkas gandum Yusuf akan berdiri tegak dan berkas saudara-saudaranya sujud menyembah. Ya, ini sujud ya, salah ya. Sujud menyembah berkas Yusuf. Lalu yang kedua, mimpi yang Tuhan berikan apa? Matahari, bulan dan 11 bintang menyembah Yusuf. Saudara-saudaranya iri karena apa? Masa saya harus menyembah adik saya? Masa saya harus menyembah engkau Yusuf? Sehingga apa? Mereka berencana untuk apa? Memusuhi dulu nih. Yusufnya dimusuhi dulu. Nggak diajak ngobrol, nggak diajak makan. Kalau dia main nggak dia ajak. Sehingga apa? Mereka punya rencana untuk membunuh. Awalnya membunuh. Namun salah satu saudaranya berkata, jangan kita bunuh. Lebih baik kita jual. Ketika dia sudah dijual ke bangsa Mesir, bukan berarti kegagalan itu berhenti. Tetapi kegagalan yang menghampiri Yusuf selalu ada. Dia difitnah oleh istri. Ya, dia difitnah. Sehingga apa? Raja marah dan dia dimasukkan ke penjara. Namun kegagalan pun tidak berhenti sampai sana. Tapi rencana Tuhan juga tidak pernah berhenti. Amin. Sehingga apa? Pada waktunya Yusuf diangkat menjadi apa?
orang kedua di Mesir. Petinggi-petinggi yang besar di Mesir. Padahal awalnya dia hanyalah budak. Bapak Ibu tahu budak? Ya. Ya, budak itu nggak digaji. Dan itu disuruh-suruh, mau pagi kek, mau malam kek, kapanpun harus standby. Sehingga apa? Kegagalan Yusuf yang Yusuf terima di bangsa Mesir, di keluarganya itu tidak pernah berhenti. Namun saya mau tahu rencana Tuhan juga tidak pernah berhenti kepada Yusuf. Dan pada akhirnya rencana Tuhan tetaplah rencana Tuhan. Katakan kanan kiri, rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Amin. Mungkin kita dimusuhi oleh gembala kita. Mungkin kita dimusuhi oleh jemaat kita. Ya kan, mungkin kita dimusuhi oleh teman kita. Mungkin kita juga difitnah oleh banyak orang. Namun saya mau kasih tahu, jangan sampai kita berhenti untuk mengikut Tuhan. Amin. Mungkin karena orang lain kita bisa dipenjara juga. Tapi saya mau katakan ketika kita, Yusuf ketika dia setia mengikut Tuhan. Yusuf ketika dia tidak pernah mengeluh. Yusuf ketika dia tidak pernah berkata kasar kepada Tuhannya sendiri. Dia tetap berdoa, Tuhan rencanamu mana? Kok aku tetap seperti ini? Tuhan ampuni aku, Tuhan. Banyak perkataan-perkataan yang dia keluarkan kepada Tuhan. Dan dia tetap membuat hubungan baik kepada Tuhan. Sehingga apa? Rencana Tuhan tidak gagal. Seperti lagu tadi, melayani, mengasihimu, mengiringmu. Ya. Artinya apa? Ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Maksudnya melayani Tuhan tidak pernah kenal lelah. Amin. Ketika kita menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Kalau kita cepat untuk pulih, maka kebangkitan kita lebih kuat. Katakan kanan kiri, ayo cepat pulih supaya engkau bangkit lebih kuat. Cepat pulih. Amin. Lebih cepat pulih. Jangan terlalu lama pulih Bapak Ibu. Ya kan? Orang dunia saja bisa berkata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kenapa kita anak-anak Tuhan lebih sering khawatir akan hal-hal duniawi? Banyak orang tua pada saat ini lebih sering dan lebih khawatir ketika anaknya tidak kuliah. Lebih khawatir ketika anaknya tidak kuliah, tidak sekolah. Tetapi jarang orang tua yang khawatir ketika anaknya tidak menjadi anak Tuhan. Banyak orang tua saat ini lebih mementingkan, aduh anak saya kalau gak dapat jodoh bagaimana ya. Aduh umur segini kok gak dapat jodoh ya. Tapi mereka jarang pernah khawatir ketika anaknya tidak mengikut Tuhan dengan baik. Ya. Karena apa? Karena yang dikejar adalah hal-hal dunia. Saya mau katakan, kuliah atau tidak kuliah, tetap anak kita harus kita bawa kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kecewa. Amin. Jangan pernah merasa, aduh kalau anak saya gereja mulu, nanti gak dapat teman di luar. Udah deh saya suruh keluar aja deh, gak usah gereja lagi deh. Sekali seminggu aja gereja, gak usah ikut anak-anak youth lagi deh. Udah nongkrong aja semua di sana biar gak kuper. Tapi banyak orang tua tidak khawatir ketika anaknya tidak mengikut Tuhan. Ya. Betul? Betul. Next. Saya mau katakan, kemerdekaan sejati tidak hanya dilakukan satu kali. Melainkan terus menerus. Amin. Kita sudah merdeka Bapak Ibu? Amin. Sudah merdeka? Amin. Amin. Tuhan memberikan dirinya disalib. Untuk apa? Memerdekakan kita dari belenggu. Tuhan sudah memberikan dirinya salib supaya apa? Keluarga kita diselamatkan. Amin. Tuhan sudah memberikan dirinya disalib, mengorbankan seluruhnya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, orang tua kita diselamatkan. Amin. Artinya apa? Ketika kita sudah dimerdekakan. Ketika Indonesia sudah merdeka tahun 45. Kalau Indonesia tidak menjaga kemerdekaannya, maka Indonesia bisa juga hancur.
Ya. Kita sudah melihat banyak orang-orang yang ingin mengacaukan ideologi Indonesia. Ideologi negara kita sudah banyak orang yang mengacaukan. Tapi karena kita berpegang teguh, Indonesia tetap ada sampai hari ini. Amin. Negara-negara lain sudah banyak yang tidak ada pemimpinnya. Ya, seperti Sri Lanka. Itu udah gak ada pemimpinnya. Dan ada beberapa negara, saya lupa. Ada beberapa negara yang sudah kacau pemerintahannya. Bahkan kemarin itu yang ditembak itu Perdana Menteri Jepang. Mereka untuk menggantikannya lagi aja itu susah. Karena apa? Karena mereka butuh orang-orang yang benar-benar. Dan sehingga apa? Ada beberapa konflik politik, konflik sana sini. Bahkan Indonesia juga. Tahun 2024 ada pemilihan umum juga. Mulai ada isu-isu politik, ya kan? Tapi saya mau katakan, kita lepas dari sana, kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita tidak memegang, ketika kita tidak bertahan sampai akhirnya, maka kemerdekaan yang Tuhan berikan, maka nyawa yang Tuhan berikan itu sia-sia. Ya. Ya. Jadi sekarang kita pada saat ini melihat bahwa kemerdekaan yang sejati tidak hanya dilakukan satu kali. Amin. Amin. Oke, next. Orang-orang yang merdeka, yang pertama dia tetap dalam firman Tuhan. Kita buka Yohanes 8 ayat yang ke-31. Ya, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Jikalau kamu tetap dalam firman Tuhan, maka apa? Kita benar-benar Menjadi murid. muridnya Tuhan. Ketika kita berpegang nih, kita sudah merdeka, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika kita sudah dibebaskan oleh secara rohani, jangan lagi memberikan diri kita untuk dibelenggu. Tuhan udah bebaskan kita, rantai yang mengikat kita sudah bebas. Tetapi jangan kembali lagi kepada dosa semula. Ketika kita tetap dalam firman-Nya Tuhan, maka itu akan membuat kita tetap di dalam ranah-Nya Tuhan. Amin. Mungkin di dalam firman Tuhan kita tetap mengikut Tuhan, ada kesalahan, ada jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita pulihkan hidup kita, kita mengerti, aduh Tuhan ampuni saya. Ketika kita sudah pulih lebih cepat, hati kita sudah dimurnikan, maka kita akan bangkit menjadi orang yang kuat. Katakan kanan kiri, ayo menjadi orang yang kuat. Ayo menjadi orang yang kuat. Amin. Amin. Yang kedua, menghasilkan buah yang murni. Kembali lagi di Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat, Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, terkelepasan dari penjara. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, Yesaya berkata, roh Tuhan ada di dalam, katakan di dalam saya. Di dalam saya. Dan Tuhan telah mengurapi saya. Sehingga apa? Tugas kita bukan hanya mempertahankan kemerdekaan kita. Tugas kita bukan hanya mempertahankan yang Tuhan telah berikan. Tetapi kita harus juga memberikan kepada orang-orang yang sengsara. Kenapa Tuhan membebaskan kita? Kenapa Tuhan memulihkan kita? Bukan hanya karena keselamatan, tetapi tugas kita juga untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Amin. Memberitakan orang lain dengan apa? Buah yang murni. Ketika kita punya buah yang murni Bapak Ibu. Ketika punya buah mangga ya. Buah mangga yang asli. Terus kita kasih ke orang, ini manis. Kita kasih ke orang. Orangnya mau atau enggak? Mau. Tapi kalau buahnya imitasi ataupun buahnya itu palsu, kita kasih ke orang,
Orang itu mungkin terima, tapi dia makan gak? Dia nikmati gak? Tidak. Sama halnya dengan ini, menghasilkan buah yang murni. Di dalam kehidupan mungkin ada hal yang mengecewakan Tuhan. Di dalam kehidupan mungkin ada hal yang menyakiti Tuhan. Tapi ketika kita pulih lebih cepat. Dan kita akan bangkit lebih kuat. Karena apa? Kalau tunggu disinggung dulu dalam firman Tuhan. Kalau tunggu disinggung dulu oleh orang lain. Ketika kita pulih cukup lama. Dan kita baru sadar saya harus bangkit. Sehingga apa? Orang sudah jauh lebih kuat. Kita baru hanya stuck di level kedua. Terkadang kita sering, kalau orang lain punya kesalahan kita sering secara. Tetapi ketika diri sendiri seringkali kita menyangkal. Seringkali kita berpikir kita dijauhi, kita dimusuhi. Saya mau katakan mungkin pikiranmu itu bisa salah. Karena apa? Karena orang lain sudah berpikir lebih tinggi, kita masih berpikir di dasar. Nah ini yang salah. Dalam mengikut Tuhan apalagi gembala sudah memerintahkan, sudah mengajak saudara untuk berdoa. Jangan salahkan kalau orang lain diberkati. Kok dia diberkati ya? Kerjaannya juga nggak ada. Kerjaannya juga cuman jadi kuli bangunan di satu toko. Kerjaannya cuman jadi tukang ojek. Kok dia diberkati ya? Kok saya nggak diberkati ya? Ini gembala nggak doain saya nih. Doain orang-orang yang kayak gitu aja. Dia nggak doain saya. Itu kita salahkan kepada gembala. Padahal kita yang tidak berdoa. Kita jemaat-jemaat GBI Viva Belimbing harus menghasilkan buah yang murni. Amin. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan mau lagi untuk kembali dibelenggu. Ya. Katakan kanan kiri, kamu mau dibelenggu lagi atau enggak? Kamu mau dibelenggu lagi atau tidak? Katakan kanan kiri, ayo berjuang. Ayo berjuang. Ayo bertahan. Ayo bertahan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Yang ketiga, cinta Damai. damai. Nah, kita buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ayo buka Alkitabnya. Cari yang ada di sana Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yang sudah katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo, masa belum ada suaranya nih. Ayo 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Mengasihi. Cinta damai. Bukan cinta kampung damai ya. Bukan cinta jalan damai, tetapi cinta damai. Mungkin seringkali ya, saya sendiri juga seringkali membuat keributan. Seringkali mengusili adik saya, seringkali mengusili kakak saya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, maksudnya adalah ketika kita tahu setiap kesalahan kita dan kita pulih lebih cepat, maka kita bangkit lebih kuat. Sesuai tema Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ketika kita mencintai kedamaian, itu tandanya kita apa? Murid Tuhan. Bukan hanya tetap dalam firman Tuhan ternyata, tetapi murid-murid Tuhan juga harus saling mengasihi. Bukan hanya tetap memberitakan firman Tuhan, ya kan? Bukan hanya tetap baca firman Tuhan, tetapi Tuhan memerintahkan kembali bahwa murid-muridnya Tuhan harus saling mengasihi. Ketika kita ditegur, ketika kita tersinggung oleh kanan kiri, tapi kita harus tetap mengasihi. Amen. Ketika kita punya luka, kita kubur dalam luka tersebut dan kita kembali lagi mengasihi. Agar apa? Kebangkitan yang Tuhan berikan, bangkit diri kita sendiri lebih kuat. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Cinta Damai. damai.
Jadi kita nggak perlu lagi sulit-sulit. Bagaimana ya Tuhan saya memberitakan Injil-Mu? Bagaimana ya Tuhan saya memberitakan kasih-Mu? Coba next. Yang perlu kita lakukan adalah anak Tuhan harus berdampak. Kalau kita sudah berdampak, maka orang lain nggak perlu kita kejar-kejar untuk beritakan Injil. Nggak perlu kita kejar-kejar untuk kasih firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah berdampak, orang tersebut akan mencari kita. Dengan cara apa? Berdampak. Bagi siapa? Keluarga dulu. Bukan hanya keluarga internal, tapi keluarga eksternal. Ada saudara kita, ada tulang, ada nan tulang, ada koko, ada cici, ada uncle dan lain-lainnya. Ya, kita harus berdampak bagi keluarga besar kita dulu. Amin. Baru apa? Gak usah muluk-muluk ke bangsa dan negara dulu. Tetangga dulu. Ketika tetangga kita ada acara, kita datang. Ya. Ketika tetangga kita buat syukuran, kita datang. Hanya sekedar mungkin tetangga kita ada di depan, kita sapa, halo, di luar ya, pergi ya. Hanya sekedar itu kita sudah berdampak. Sehingga apa? Setelah dari tetangga-tetangga sekitar kita, barulah ke bangsa. Karena kita ada di tempat ini bukan hanya menjadi anak Tuhan yang datang pulang. Ya. Tetapi apa? Menjadi anak Tuhan yang berdampak. Kalau artis nih buat satu acara, ini fansnya ada ribuan orang. Minimal 7 atau 50% dia akan ikut dalam acara tersebut. Betul? Ya kan mungkin 30%-nya ke atas atau 50% ke atas nggak bisa ikut karena mungkin kerja, karena nggak ada uang. Tapi kalau 50% dari artis itu misalnya ada 1.000 orang, minimal 500 orang pasti ikut dalam acara tersebut. Ya kan? Karena apa? Karena artis ini punya pesona ataupun punya dampak. Punya hal yang orang lain ingin lihat terus menerus. Sama halnya dengan kita, ketika kita berdampak bagi orang lain. Kita ke sana, kita ke sini, orang lain juga ikut. Karena apa? Kita berdampak. Dampak yang dikeluarkan kita bukan dampak negatif, melainkan dampak positif. Katakan kanan kiri, ayo berdampak positif. Ayo berdampak positif. Terkadang iblis membuat kita untuk tetap ada di sana dengan cara apa? Menampilkan setiap dosa-dosa kita, membuat setiap kesalahan-kesalahan kita, membuat setiap hal-hal yang pernah kita lakui melukai hati Tuhan. Sehingga apa? Kita berpikir, aduh Tuhan ampuni saya, kita hanya di sini aja. Tidak kemana-mana. Karena apa? Karena kita dihantui rasa bersalah. Kita dihantui rasa kekecewaan. Kita dihantui dengan rasa apa? Rasa sakit hati. Ya. Sehingga apa? Kita tidak bisa pulih dengan cepat. Pemulihan kita lambat. Mungkin orang berkata kepada saya, loh kan kalau orang kan punya caranya sendiri untuk pulih. Orang kan punya caranya sendiri untuk sembuh. Oke, benar. Tapi saya mau katakan ketika engkau mengenal Tuhan, kau tidak ada kata, oh saya lambat emang kalau pulih. Kalau engkau kenal Tuhan, kau akan mengampuni dengan rendah hatimu. Kau mengampuni mereka dengan besar hatimu. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan. Biarlah orang dunia yang di luar sana mengatakan kalau pulih itu harus sesuai orangnya sendiri. Tetapi kalau kata firman Tuhan, kita menjadi murid-murid Tuhan. Apapun yang dilakukan kita harus mengasihi. Amin. Sehingga apa? Dampak kepada bangsa dan negara Indonesia kita. Kita punya dampak. Amin. Sehingga firman Tuhan ini digenapi. Katakan kanan kiri, mari genapi firman Tuhan. Mari genapi firman. Next, yang terakhir. Di zaman yang penuh teknologi pintar, jadilah anak-anak Tuhan yang pintar dan bijak. Bukan hanya pintar tetapi juga bijak. Agar buah yang kita hasilkan dinikmati banyak orang. Amin. Gak usah share-share hal-hal yang gak penting. Gak usah share-share hal-hal yang membuat orang kecewa. Membuat orang jadi sakit hati. Tetapi apalagi ini zaman teknologi ya. HP semakin mahal, semua fitur kita bisa dapati. Bahkan nyalain mobil juga udah bisa dari handphone. Macem-macem ya kan. Mobil listrik juga udah ada. Itu teknologi semakin pintar. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan menjadi bodoh. Nah,
Itu. Jangan teknologi udah pintar, Tuhan sudah sediakan banyaknya teknologi. Tetapi kita terlalu bodoh menggunakannya. Sehingga apa? Kita tidak memanfaatkan teknologi. Tapi manfaatkan teknologi ini menjadi apa? Pusat pemberitaan firman Tuhan. Amin. 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 Dengan cara apa? Ya share sedikit firman Tuhan. Ikuti doa. Itu kayak gitu. Amin. Katakan kanan kiri, jangan mau dibodoh-bodohi oleh teknologi, ya. Jadi dalam mengikut Tuhan, ketika kita sudah pulih lebih cepat, jangan lagi kembali kepada masa lalu, tetapi kembalilah kepada firman Tuhan. Sehingga apa? Kita bangkit lebih kuat. Amin. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya undang juga pemain musik dan WL singer. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, katakan yang tak ternilai, Yang tak ternilai. amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, amin, dan ku hargai. Katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tanganmu, katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, amin, ku kagumi. Yesus, Engkau, ku kagumi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya yang terbesar yang Kau berikan kepada kami, yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Hingga saat ini karya-Mu tidak pernah berhenti. Sekalipun kami banyak mengalami kegagalan, tetapi rencana Tuhan dalam hidup kami tetaplah rencana Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat pulih lebih cepat. Kami pulih dari sakit hati, kami pulih dari kesakitan, kami pulih dari kekecewaan, agar kami dapat bangkit lebih cepat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih telah berbicara pada hari ini kepada kami semua Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua di tempat ini. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Iya, Bapak Ibu diberkati, amin. Iya, puji Tuhan, terima kasih kepada
Saudara Timotius Heiser Silalahi yang sudah memberkati kita dalam firman Tuhan. Coba dimatiin yang lain kalau bunyi ya. Terima kasih sekali lagi. Biar Tuhan Yesus memberkati baik dalam pelayanannya, semakin Tuhan berikan pengurapan yang lebih dahsyat, bahkan juga pekerjaannya, kuliahnya, biar semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu coba Bapak Ibu lihat di warta, di situ ada kersel, ya. Di kersel ini tetap saya ingatkan, jadi bukan hanya kersel yang melayani di sini saja, tetapi Bapak Ibu yang ada di rumah aktif. Katakan saya harus aktif. Iya, aktif di kersel biar sama-sama bertumbuh. Katakan amin. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berkat sebenarnya kalau kita boleh ikut serta ya, karena itu sangat penting. Dan Kemis ini dilayani oleh kersel Haleluya. Ya, Haleluya. Mana haleluyanya? Iya, semangat dong kersel haleluyanya ya. Iya, yang melayani sudah ada di situ, ada WL-nya Bapak Fransiskus, 2 pembukaan Ibu Risma, 2 persembahan Bapak Okcun, kolektannya Ibu Suryani, firman Tuhannya Bapak Titus ya. Haleluya. Ketuanya langsung firman Tuhan. Jadi ini luar biasa. Dan juga untuk doa puasa, nanti yang melayani kita tetap kersel haleluya. Dan yang bertugasnya tetap itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, terus tetapi tidak ada kolektannya ya. Kolektannya 2 persembahan tidak ada. Yang ada 2 pembukaan, WL dan firman Tuhan. Jadi kersel haleluya nanti boleh membicarakan apa-apa yang harus dipersiapkan. Haleluya untuk doa puasa. Ya, makanya ini warta jangan sampai hilang. Ya, bahan-bahan kersel ambil dari warta. Haleluya, biar kita semua satu roh ataupun satu spirit yang sama. Ya, haleluya. Kemarin Pak Saud karena memang belum ngerti, jadi nggak ada di sini ya, belum ngerti karena saya kemarin nggak kasih tahu. Tetapi hari ini saya kasih tahu, diambil dari warta ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu untuk yang melayani di jadwal boleh dilihat di ibadah 1 dan 2. Selesai ibadah ini latihan. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pengumuman yang lain, baptisan air diadakan Minggu tanggal 18 September, itu di minggu ketiga, bukan minggu kedua ya, minggu ketiga ya. Dan juga untuk katekisasinya nanti selesai ibadah ini. Jadi jemaat Tuhan yang belum mendaftar untuk dibaptis, nanti selesai ini Pak Nugroho ada nanti didaftarkan namanya, baik itu masih anak muda ataupun sudah orang tua belum dibaptis, mari kita beri diri dibaptis ya. Nanti kita akan belajar apa itu tentang baptisan. Ya, jadi kalau memang nanti setelah belajar dan dalam hatinya kayaknya nggak benar ini, ya sudah, enggak apa-apa, tarik mundur. Tetapi Bapak Ibu dengarkan dulu nanti firman Tuhan penjelasannya, kira-kira baptisan ini apa gitu ya. Jadi yang belum dibaptis, nanti selesai ibadah kedua kita akan ada katekisasi baptisan langsung di ruangan sekolah minggu saja. Biar jangan terganggu ya, karena di sini latihan. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti daftarkan ke Pak Nugroho, terus apa perlengkapan nanti boleh disampaikan ya untuk baptisan. Terus tetap Bapak Ibu Saudara sekalian ikuti doa saat teduh, ini penting, yaitu jam 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian, di FB Ibu Linda Eva Hasibuan atau di YouTube, tapi mohon maaf YouTube hanya suara saja ya. Haleluya. Kemarin ada Timi punya teman katanya kameranya mau dijual katanya gitu ya, 6 juta, tapi untuk gereja bisa ditawar. Saya lagi berdoa tawar berapa ya gitu ya, karena sekali tawar harus jadi gitu loh. Makanya saya lagi berdoa kalau kita tawar jadi. Haleluya. Saya mau tawar 2 juta takut nggak dikasih gitu ya. Jadi yang sepantasnya ditawar, karena kameranya katanya bagus, harga barunya itu 15 juta. Ya, jadi ya kita berdoa saja ya, biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita tidak terburu-buru tetapi kita penting.
Haleluya. Iya, dan untuk janji iman Natal sudah bisa dicicil atau melunaskannya. Bagi yang mau berjanji iman, yang belum silakan boleh angkat tangan saja siapa yang belum, ataupun kalau malu angkat tangan ya turun tangan gitu ya. Nanti ketemu sama Ibu Bendahara. Haleluya. Ya, saya rasa pengumuman dari saya itu saja, tidak ada yang lain. Dan anaknya Pak Endang, Erik sudah pulang dari rumah sakit tadi malam ya. Tadi malam sudah pulang. Nah, nanti kalau sudah datang ke rumahnya nanti akan dikabari, kita besok selesai ibadah ya. Jadi seperti itu, nanti diinformasikan lagi. Ini saya masih tunggu-tunggu ya, karena kemarin kita mau ke sana nggak bisa karena memang sumber waras itu rumah sakit sumber waras itu sangat ketat. Iya. Maksud saya itu memang super ketat karena memang berbeda dari rumah sakit yang lain. Itu ada beberapa penjagaan. Kalau di rumah sakit lain saya masih bisa masuk untuk berdoa. Tetapi kalau di situ memang ketat sekali. Jadi enggak berbeda. Jadi rumah sakit sumber waras itu memang lagi itu dirancang sebenarnya buat VIP. Tetapi karena memang masyarakat banyak yang membutuhkan sehingga dibuka buat umum seperti itu ya. Jadi kita berdoa nanti di sana, kalau memang sudah di rumahnya kita langsung ke rumahnya. Tetapi kalau masih di kota kita tunggu sampai datang ke sini. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Bendahara Natal mungkin ada yang mau disampaikan, silakan maju. Siapa yang mau mengumumkan, bendahara atau ketua atau biasa bendahara kan? Hah? Oh belum ada, masih yang seperti yang dulu. Oh berarti minggu depan. Oke, puji Tuhan. Saya rasa itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Kita bangkit berdiri, kita akhirat ibadah kita yang pertama ini. Nanti sebelum kita doa berkat, nanti saya panggilkan Ibu Rikawati, boleh maju ke depan. Kita mau doakan karena ibu ini vonis dokter ada batu ginjal ya. Dan nanti hari Senin dia akan check up lagi, nanti gimana hasilnya kita doakan. Semua Tuhan yang atur. Ya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, maka Tuhan juga izinkan kesembuhan terjadi ya. Suami istri boleh maju ke depan sini, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Katakan kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas. Mari berkata tangan. Dan memperluas. Mari daerahku. Dan kiranya mari kita angkat tangan kita arahkan kepada keluarga ini. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan tangan kita. Piano saja. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan kepada Ibu Rikawati. Bapa dalam surga, Engkau tahu Tuhan apa yang dialaminya. Curahkanlah urapan-Mu. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Apapun vonis dokter, mereka belajar, mereka bisa Tuhan pakai
Tetapi hari ini kami minta kepadamu ya Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, kasihani dia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kesembuhan bagi dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan mujizat daripada Tuhan yang menghancurkan setiap penyakit dalam tubuh. Bahkan kami berdoa, batu ginjal itu penyakit yang biasa. Tidak ada penyakit yang luar biasa, karena anak-anak Tuhan penuh dengan perjalanan mujizat. Dan pada hari ini kami sepakat di dalam nama Yesus, menyerahkan Ibu Rika ke dalam tangan-Mu. Sembuh, Amin. mujizat terjadi. Amin. Ku percayakan ke dalam tangan. Kami hanya bisa bermohon, kuasa yang dari tangan-Mu lah yang mengalir menjamahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Amin. Dalam nama Yesus. Tercampak, terbuang, hancur. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir jama. Jama ya Tuhan, kasihani. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir. Kepercayaanmu, imanmu harus menjangkau Tuhan. Seolah-olah tidak ada lagi harapan, seolah-olah ini akhirnya. Begitulah pengharapan kepada Tuhan. Bukan mudah-mudahan, tapi percayalah, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkanmu, sehingga kau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus kejar Tuhan, layani Tuhan. Kalau engkau yang berjanji, dan masa-masa waktu lalu engkau sulit tidur, suami istri, itu adalah kehendak Tuhan agar engkau bangkit melayani Tuhan kembali. Sekalipun ke depan banyak ordermu, banyak hal yang kau terima, tetap utamakan Tuhan. Tuhan mengingatkanmu, Dia yang utama, Dia yang terutama. Tidak ada yang lain. Kalau Dia yang mengizinkan, maka hari ini Dia akan mengizinkan kesembuhan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, percayai, mujizat masih terjadi. Amin. Terima kasih Bapak. Bahkan yang berdoa juga buat Bapak Predele. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, urapi dia sebagai suami. Teruslah berkarya Engkau dalam hidupnya, hikmat-Mu turun. Pakai dia lebih lagi melayani Tuhan. Mari suami istri berikan hati. Tuhan mencatat setiap komitmen, setiap apa yang kita perkatakan, melayani dia lebih sungguh, melayanilah lebih sungguh. Tuhan akan jamin kehidupanmu, Tuhan akan jamin segala keperluan. Percaya. Kami ini adalah saksi-saksinya. Waktu kami melayani Tuhan, Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Tuhan membela kehidupan kami. Oleh karena itu urapi talenta yang ada padanya Tuhan, dilipat gandakan untuk melayani Tuhan. Maka kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi keluarga suami istri ini. Mujizat demi mujizat terjadi. Anak-anaknya dipulihkan, ekonominya dipulihkan, kesehatan mereka dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar pengurapan Tuhan
yang mereka bawa ke rumah mereka dan mengalami mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bahkan kami berdoa saat ini buat anak kami Erik, biarlah pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Ku percayakan dia ke dalam tangan-Mu sehingga nanti siang bisa bertemu dengan kami di rumahnya di Selembaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada keluarga kami yang sakit, sembuhkan. Bahkan ada umat-Mu dalam siaran ini yang mengalami penyakit, biar Engkau juga menyembuhkannya. Kekuatan Tuhan turun atas kami semua. Bahkan hamba-Mu yang melayani, biarlah pengurapan-Mu lebih dahsyat lagi. Bahkan sebentar kami akan pulang, kami akan mengerjakan segala apa yang menjadi aktivitas kami sehari-hari. Tuhan memberkati kami di minggu-minggu ini, memberikan kekuatan, kesehatan, mujizat, sukacita, terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita akan pulang membawa setiap kebaikan Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih, oh Bapa, terima kasih Bapa di dalam Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati selalu.